Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Abisanara di Coding Line Channel. Saat ini kita berada di serial web rekam medis episode yang ke-12. Di video sebelumnya, kita sudah membuat halaman input data obat dan juga tabel penyimpanannya. Buat teman-teman yang belum nonton videonya, silahkan klik tombol i yang ada di kanan atas video ini, karena antara video ini dan video sebelumnya itu saling berhubungan. Sekarang kita masukin aja alamat web kita, localhost rekam medis app. Saya masuk pakai username admin, lalu passwordnya. Sebelumnya kalau kita masuk ke menu obat ini ya, dia kan ngarah ke halaman input data obat ya. Sekarang saya merubah nih, dia bukan ngarah ke halaman input data obat baru, tapi ke halaman data obat ya. Jadi sekarang kita ke sidebar, template sidebar. Nah ini saya hapus. Jadi ini sekarang kita arahin ke file index ya. Kita ke folder obat, lalu kita buat filenya index.php. Isinya saya mau copy aja ya, dari halaman pasien index.php. Ctrl A, Ctrl C. Paste di sini. Ini kita close saja. Sekarang kita benerin. Title-nya saya ganti, bukan pasien ya, tapi obat. Ini biarin ya. Lalu ini saya ganti, bukan data pasien, tapi data obat. Lalu tombolnya ya, bukan ketambah pasien ya. Obat / tambah strip obat.php. Title-nya tambah obat baru. Isinya obat baru. Ini saya hapus. Saya ganti bukan ID pasien ya, tapi nama obat. Lalu ini kegunaan, yang ini saya hapus. Lalu query-nya kita benerin, saya rubah ya, namanya bukan query pasien, tapi query obat. Tabelnya dari tabel obat. Saya rubah jadi $obat. Saya ganti jadi nama. Ini untuk nama obat ya. Ini kita rubah ya, $obat. $obat. Ini kegunaan. Saya hapus. Ini juga saya hapus ya. Lalu untuk tombol edit kita benarnya, bukan edit pasien tapi edit obat. $obat. ID-nya biarin, title-nya kita ganti edit obat. Untuk tombol hapusnya ini ke proses obat ya. Ini $obat. Ini aksinya hapus obat.
pesennya bukan pasien ya, tapi obat. Titlenya hapus obat. Save ya. Sekarang kita cek. Kita refresh dulu ya ke dashboard aja. Sekarang kita kesini lagi. Ada yang salah di line 47 ya. Kita cek. Oh ini ya, belum kita ganti nih. Sini query obat. Save ya. Kita refresh lagi. Masih ada yang salah ya. Oh kita headernya kurang nih. Kehapus tadi ya. Ini sini ya. Kasih aksi. Ini ya, save. Kita coba lagi. Refresh. Ada keluar ya. Kita cek data table-nya. Di sini misalkan amoxicillin. Udah keluar ya. Revanol. Udah jalan. Kita tes ya tombol ini ya. Mestinya ngarah ke halaman input obat baru ya. Udah jalan ya. Kita lagi. Udah jalan. Sekarang kita aktifin tombol hapus ya. Kita ke proses obat ya. Ke bawah sini. Saya kasih komentar dulu. Hapus obat. If add $_get. Kita ambil aksi yang dikirim dari tombol hapus ya. Kalau aksinya sama dengan hapus obat, berarti si user menekan tombol hapus ya. Pertama kita ambil dulu ID yang dikirim dari tombol hapus. Nah ini ya yang kita ambil ya. $ID sama dengan $_get ID. Lalu kita jalin query-nya. MySQL query. Kita masukin koneksinya. Lalu SQL-nya delete from table _obat where ID sama dengan $ID. Lalu kita kirim pesan ya. Header ini untuk alertnya ya. Location kita alihin ke halaman data obat ya. Index.php pesannya sama dengan deleted. Lalu kita return. Save ya. Sekarang kita ke halaman index ya. Kita buat alertnya. Kita kan belum buat alertnya. Untuk alertnya kita copy aja deh. Dari halaman tambah obat. Nah ini ya. Kita copy semua nih. Ctrl C. Paste ya. Ini kita ganti bukan edit ya, tapi deleted. Diambil dari sini teman-teman. Dari sini ya pesannya ya, deleted. Alatnya kita ganti. Pesannya kita ubah ya, bukan tambah obat baru, tapi hapus data obat. Berhasil. Sekarang kita tampilin alatnya di sini ya. Kita buka tag PHP,
if $message tidak sama dengan kosong, berarti ada pesan yang dikirim ya. Maka kita tampilin alertnya, echo $alert, save ya. Sekarang coba kita jalin ya, kita refresh dulu. Sekarang ini saya mau hapus reva 0 ya, alertnya keluar ya. Saya batalin dulu, saya hapus lagi. Oke, nah berhasil ya, datanya kehapus dan alertnya juga ditampil ya. Tombol hapusnya udah jalan. Sekarang saya mau jalanin tombol editnya ya. Kita ke folder obat ya, kita buat file baru namanya edit strip obat.php. Ini isinya saya copy aja dari halaman tambah obat ya. Ctrl A, Ctrl C, paste ya. Sekarang kita benerin. Title saya ubah, bukan tambah obat tapi edit obat. Lalu ini alatnya saya hapus ya. Nanti alatnya kita taruh bukan di sini tapi di halaman data obat. Nah, sekarang di sini kita ambil ID yang dikirim dari tombol edit ya. $ID sama dengan $_get ID. Ini diambil dari ini ya, ID-nya ya. Dan halaman edit obat tuh harus sama dengan ini ya namanya. Sekarang kita buat query-nya. $query obat sama dengan MySQL query $koneksi select bintang from table underscore obat where ID sama dengan $ID. Ini nggak pakai kutip ya, dia kan auto increment. Baru kita ambil row-nya, $obat sama dengan MySQL fetch source $query obat. Ini saya ganti bukan obat baru ya, tapi edit obat. Tombol kembalinya biarin. Sekarang coba kita tes tampilannya ya. Refresh. Bisa ada ya, dari sini aja. Kita coba klik tombol ini ya, edit. Ada error ya, line 3435. Oh ini alertnya ya, alertnya kan kita hapus ya tadi ya. Coba lagi, refresh. Nah udah hilang ya. Sekarang tampilin data obat yang diedit ya. Pertama saya mau buat tag input dulu, yang type-nya itu hidden. Ini kita tampilin. Name-nya ID, value-nya kita ambil ID obat yang mau diedit ya. PHP echo $obat ID. Lalu di sini kita tampilin nama obatnya ya. Value, copy dari sini aja,
copy paste ini nama obat. Itu kegunaan, kita paste sini ya. Kita ganti kegunaan. Tombol reset saya hapus. Name-nya update. Ini update. Save ya. Coba kita refresh lagi. Udah tampil ya nama obat dan kegunaannya. Sekarang kita jalanin tombol update-nya ya. Kita ke proses obat ya. Ke bawah. Saya buat komentar dulu. Update obat. Di sini kita copy aja dari tambah obat. Ini mirip soalnya. Copy paste ya. Kita ganti, bukan simpan ya, tapi update. Hal ini saya copy ya. Ini kita ngambil ID dari yang kita hidden tadi ya, dari input box yang di hidden. Pause ID. Kita ambil di sini teman-teman. Nah ini ya. Kita ganti ID. Untuk nama dan kegunaan biarin ya, soalnya sama. Sekarang kita benerin query-nya. Kita hapus ya, bukan insert tapi update. Kita kan mau melakukan proses update data. Update tabel obat. Set nama sama dengan dolar nama. Lalu kegunaan sama dengan dolar kegunaan. Oh, tanda kutipnya teman-teman. Where ID sama dengan dolar ID. Di sini kita nggak pakai kutip nih. Lalu kita balikin ke halaman indeks ya. Index.php pesannya bukan edit tapi updated. Save ya. Sekarang kita ke halaman indeks, kita buat eletnya. Nah ini kita copy aja. Ini kita ganti, bukan deleted ya, tapi updated. Pesannya edit data obat berhasil. Save. Sekarang coba kita tes ya. Kita balik dulu. Saya mau edit ini ya. Saya ganti jadi Revano. Kegunaannya obat kompres dan iritasi. Update ya. Ini datanya udah berubah ya. Nama obat sudah, kegunaan sudah, cuman eletnya nggak tampil ya. Cek. Oh ini kurang nih. Kurang D ya. Kan updated ya. Kita cek. Ini ya, updated ya. Kita kurang D tadi. Sini ya. Kita coba lagi. Stamin di sini iritasi ringan. Update. Nah keluar ya eletnya ya. Juga sudah berubah. Sekarang saya mau custom elet ini teman-teman. Ini kan kalau kita mau hilangin, kita mesti klik tombol close ini ya. Sekarang saya pengen elet ini hilangnya otomatis teman-teman. Jadi nanti kita atur setelah beberapa saat dia hilang gitu ya. Terus sekarang di elemennya saya mau tambahin kelas punya kita ya. Saya kasih nama updated. Sekarang kita ke bawah. Kita buka TypeScript ya.
sini kita panggil fungsi timing JavaScript ya. Window set timeout. Kita buat function di sini. Isinya jQuery, carikan elemen yang nama kelasnya itu updated ya, yang kita buat tadi. Setelah ketemu, kita ilangin, kita panggil fade out. Nah, di sini kita atur waktunya. Jadi setelah saya buat di sini 5000 milisecond ya, jadi 5 detik ya. Jadi setelah 5 detik alatnya kita ilangin. Save ya. Sekarang coba kita jalanin. Kita refresh dulu ya. Kita ke sini. Kita ganti ya. Ini jadi amoxicillin. Terangnya obat antibiotik. Update. Keluar alatnya, kita tunggu hilang nggak? Nah, hilang ya. Karena alatnya udah kita ilangin otomatis, maka tombol close-nya kita nggak perlu ya. Jadi kita hapus aja. Kita ke atas. Nah, ini ya, kita hapus aja nih. Nggak perlu lagi. Save, kita coba lagi. Saya ganti lagi ya. Revanol, obat kompres dan iritasi. Update, keluar alatnya, kita tunggu. Nah, hilang ya. Jadi ini teman-teman, kita sudah berhasil melengkapi fitur CRUD data obat dan mengcustom tampilan alatnya. Di video selanjutnya kita akan mulai membuat halaman rekam medis, menyiapkan tabel penyimpan datanya, dan juga yang lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah di Coding Line.